1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Satu hari anak saya Zoe berkata begini, Mommy, do you know that strict parents raise good liars? Artinya adalah orang tua yang terlalu banyak aturan itu akan membesarkan anak-anak yang pintar bohong. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang terlalu keras dengan aturan, hati nurani mereka nggak jalan. Sehingga karena takut daripada dihukum, daripada mendapatkan caci maki, orang lebih baik bohong aja. Rules are not made to break, but can you love more than the rules? Peraturan tidak dibuat untuk dilanggar, tapi mampukah kita mengasihi lebih daripada hukum? Maaf, agama melahirkan orang-orang yang tidak berperasaan. Hukum Taurat itu mengedepankan hukum di atas kemanusiaan. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kasih harus berada di atas hukum. Hati nurani kita harus tetap jalan. Yesus menyembuhkan orang pada suatu hari Sabat. Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Dan orang itu minta supaya Yesus menyembuhkan dia. Tetapi kemudian pada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, mereka yang ingin menjatuhkan Yesus berusaha untuk menjebak dia supaya bisa mempersalahkan dia. Dalam Lukas 6 ayat yang 9, Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Anda perlu tahu bahwa orang Israel, bangsa Yahudi itu sangat memegang kuat hukum Taurat. Dan bayangkan waktu itu hari Sabat dan Yesus melihat ada orang yang mati sebelah tangannya. Yesus itu penuh belas kasihan. Yesus itu ingin menyembuhkan orang ini. Makanya Yesus bilang dalam Lukas 6 ayat 9, Yesus bilang, aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Kadang-kadang karena aturan, karena hukum, kita itu sampai tidak punya belas kasihan sama manusia. Kita lebih mengedepankan aturan, hukum di atas nilai-nilai kemanusiaan. Kasih harusnya berada di atas hukum. Di dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata begini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus itu datang untuk mempermudah manusia mengenal Allah. Tetapi aturan-aturan manusia justru mempersulitnya. Yesus datang untuk mempermudah kita mengenal Bapa. Tapi aturan-aturan di dalam gereja kadang-kadang membuat sulit orang untuk mengenal siapa itu Bapa. Tahukah Anda bahwa Yesus itu malah menyederhanakan hukum Taurat dengan satu hal, yaitu dengan tindakan kasih. Yesus mengajarkan bahwa barang siapa hidup dalam kasih, ia telah menggenapi hukum Taurat. Dalam Matius 7 ayat 12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya kagum kepada Yesus. Ada 613 hukum di dalam hukum Taurat. Tetapi bagaimana Yesus bisa menyederhanakannya hanya dengan satu kalimat bahwa apa saja yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah juga demikian. Bahwa inilah arti mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bagaimana kita ingin diperlakukan, kita wajib memperlakukan orang yang sama. Kalau kita tidak mau dirugikan sama orang, kita nggak boleh merugikan orang lain. Kalau kita tidak ingin dicuri, kita tidak boleh mencuri. Kalau kita tidak ingin ditipu, kita jangan menipu. Kalau kita tidak ingin disakiti, kita jangan menyakiti. Sesederhana itulah kasih. Bagaimana kita belajar mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri adalah dengan menempatkan kehendak kita atas diri kita. Apa yang baik bagi kita menjadi sebuah standar untuk kita memperlakukan orang lain. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.